wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akril Nayustia dari kelompok 3. Di sini saya sebagai moderator akan membuka diskusi kami kali ini, yaitu dengan mata kuliah Manajemen TV dan Radio. Baiklah, untuk yang pertama yaitu presentasi dari Gema Diko Arfal yang berjudul Manajemen Perencanaan Televisi dan Radio. Kepada Gema dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gema Diko Arfal. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang perencanaan. Pemilihan sekumpulan kegiatan dan memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa, serta mempersiapkan strategi apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebelum perusahaan menentukan suatu tujuan, harus menentukan visi misi suatu organisasi atau program. Sebagai media penyiaran, semua rencana akan tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan yang mencakup hal-hal seperti A. Filsafah stasiun penyiaran. Memuat peran yang ingin dicapai suatu stasiun penyiaran di tengah masyarakat, serta tanggung jawabnya kepada publik, pemasang iklan, dan karyawan. Yang kedua adalah rencana kegiatan. Memuat tanggung jawab setiap posisi yang ada pada suatu media penyiaran dan hubungan berbagai posisi yang ada pada suatu media penyiaran dan hubungan berbagai posisi itu satu sama lainnya serta garis komando di antara posisi itu. Hal ini bisa dilihat pada struktur organisasi. Yang ketiga, operasional stasiun. Menjelaskan bagaimana stasiun penyiaran beroperasi, peran dan tanggung jawab setiap departemen serta hubungan antara satu departemen dengan departemen lainnya, atau satu individu dengan individu lainnya. Peraturan stasiun penyiaran, hal-hal yang mengatur berbagai ketentuan seperti jam kerja, pakaian, konsumsi, cuti, izin, kerja sampingan, dan sebagainya. Berikutnya, proses perencanaan dan penetapan program penyiaran mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan peran dan misi, yaitu menentukan sifat dan ruang lingkup tugas yang hendak dilaksanakan. Yang kedua, menentukan wilayah sasaran, yaitu menentukan di mana pengelola media penyiaran harus mencurahkan waktu, tenaga, dan keahlian yang dimiliki. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menentukan indikator efektivitas dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat, memilih menentukan sasaran dan hasil yang ingin dicapai. Yang kelima, mempersiapkan rencana tindakan yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Menentukan urutan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, penjadwalan, yaitu menentukan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran. Yang ketiga, anggaran atau budgeting, yaitu menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, pertanggungjawaban, yaitu menentukan siapa yang akan mengawasi pemenuhan tujuan, yaitu pihak yang menyatakan tujuan sudah tercapai atau belum. Yang kelima, menguji dan merevisi rencana sementara dan konsisten sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Poin selanjutnya adalah membangun penguasaan, yaitu memastikan tujuan akan terpenuhi. Poin selanjutnya, komunikasi, yaitu menentukan komunikasi organisasi yang diperlukan untuk mencapai pemahaman serta komitmen pada 6 langkah sebelumnya. Poin selanjutnya, pelaksanaan, yaitu memastikan persetujuan di antara semua pihak yang terlibat mengenai komitmen yang dibutuhkan untuk menjalankan upaya yang sudah ditentukan. Pendekatan apa yang paling baik, siapa saja yang perlu terlibat, dan langkah atau tindakan apa yang harus segera dilakukan. Manajemen dalam kata lain, menurut Dr. Melayu SP Hasibuan, dalam bukunya Manajemen Dasar, pengertian masalah berasal dari kata manage yang artinya mengatur. Maka timbul pertanyaan sebenarnya apa yang diatur? Yang diatur adalah unsur-unsur yang terdiri dari man, money, method, material, machine, and market, atau dapat disingkat 6M, dan semua aktivitas yang ditimbulkannya dalam proses manajemen itu. Pertanyaan lain adalah kenapa harus diatur? Harus diatur agar 6M lebih berdaya guna, berhasil guna, terintegrasi, dan terkoordinasi
berkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal. Selanjutnya, siapa yang mengatur? Yang mengatur adalah pemimpin dengan wewenang kepemimpinannya melalui instruksi dan persuasi sehingga 6M dan semua proses manajemen terarah kepada tujuan yang diinginkannya. Bagaimana mengaturnya? Mengaturnya melalui proses dari urutan fungsi manajemen, yakni planning atau perencanaan, organizing, pengorganisasian, directing, pengarahan, dan controlling, pengendalian. Di mana harus diatur? Organisasi merupakan alat dan wadah untuk mengatur 6M dan aktivitas proses manajemen dalam mencapai tujuannya. Tegasnya, pengaturan hanya dapat dilakukan dalam suatu organisasi. Sebab, dalam organisasi, inilah tempat kerjasama, proses manajemen, pembagian tugas atau kerja, delegation of authority, koordinasi, integrasi dilakukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Baiklah, terima kasih. Saya Devri Maulana. Saya akan melanjutkan presentasi dari makalah kelompok kami mengenai manajemen pengorganisasian televisi dan radio. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis. Sedangkan organisasi merupakan alat atau suatu wadah yang statis. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas, dan pembagian pekerjaan kepada setiap karyawan, serta penempatan departemen masing-masing. Organisasi berasal dari kata organism, yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungan satu sama lain terikat dan hubungan terhadap keseluruhannya. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai pengorganisasian. Nah, yang berikutnya kita masuk pada pengorganisasian radio. Nah, dalam kegiatan penyiaran radio, penyiar radio bekerja dalam teamwork atau disebut dengan kru dan dipimpin oleh direktur utama yang biasanya adalah pemilik radio itu sendiri. Nah, di bawah direktur utama terdapat general manager yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional studio. Di bawah general manager ada manajer, yakni manajer program. Lalu terdapat manajer marketing dan manajer teknis beserta para stafnya. Nah, manajer program merupakan kepala siaran atau bos penyiar. Nah, tugas dari manajer program ini adalah membuat jadwal siaran, memantau stasiun, mengontrol program untuk menjaga konsistensi dan kualitas suatu program, serta mengembangkan dan melaksanakan format siaran, dan juga memperkerjakan dan mengatur staf siaran sesuai dengan format siaran. Nah, dapat kita simpulkan bahwa manajer program berfokus pada kualitas sumber daya manusia serta menjaga eksistensi dan menjaga kualitas dari produksinya tersebut. Sedangkan manajer marketing merupakan orang yang bertugas mencari pemasukan atau iklan. Nah, orang inilah yang mengatur penjualan jam siaran komersial atau disebut dengan airtime alias mencari iklan. Nah, tugas dari manajer marketing adalah sebagai berikut, yaitu mengawasi staf penjualan, bekerja sama dengan wakil perusahaan untuk menarik pengiklan. Nah, serta menugaskan tenaga penjual serta menangani pengencar dan agen iklan lokal. Nah, serta manajer marketing bertugas membuat jatah penjualan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa tugas dari manajer marketing adalah berfokus pada pemasukan dan iklan. Nah, yang selanjutnya terdapat manajer teknik. Nah, manajer teknik ini adalah orang yang bertanggung jawab mengoperasikan atau memastikan bekerjanya semua peralatan stasiun dengan baik, termasuk soal pemancar, sesuai dengan parameter teknik yang ditentukan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang, serta membeli, memperbaiki dan memelihara peralatan siaran tersebut, serta memantau ketepatan sinyal dan menyesuaikan radio
untuk keperluan pemrograman dan mempersiapkan operasi penyiaran jarak jauh. Nah, yang selanjutnya terdapat music director. Nah, tugas dari music director ini sendiri adalah menyusun daftar lagu atau playlist serta menyeleksi lagu. Nah, musik director juga orang yang bertanggung jawab untuk menentukan boleh tidaknya sebuah lagu diputar di ruang siaran oleh penyiar. Nah, musik director juga berurusan langsung dengan perusahaan rekaman atau manajer penyanyi untuk urusan kaset atau lagu baru. Nah, bahkan sampai urusan promosi album atau wawancara artis. Nah, yang berikutnya itu terdapat manajer produksi. Nah, tugas utama dari manajer produksi itu adalah menentukan sesi rekaman serta menangani spot-spot iklan dan promosi program. Terdapat juga manajer produksi. Nah, tugas utama dari manajer produksi ini adalah menentukan sesi rekaman, menangani spot-spot iklan dan promosi program, serta pengarahan. Selanjutnya kita masuk pada pengorganisasian televisi. Pengorganisasian televisi menurut Willis dan Aldrich tahun 1991, stasiun penyiaran pada umumnya memiliki 4 fungsi dasar atau areas of operations dalam struktur organisasinya, yaitu bagian teknik, program, pemasaran, dan administrasi. Nah, pada stasiun televisi terdapat beberapa bidang kerja dan tugasnya masing-masing. Nah, yang pertama itu terdapat bagian teknik. Bagian ini bertanggung jawab menjaga kelancaran siaran, mengusulkan penggantian alat, mengusulkan pembelian peralatan baru agar peralatan stasiun televisi tetap bagus dan prima. Nah, yang kedua terdapat bagian program. Pada stasiun penyiaran memiliki tugas utama menyediakan berbagai acara yang disuguhkan kepada para audiens. Nah, acara tersebut bisa dapat diproduksi sendiri ataupun diproduksi oleh pihak lain, bahkan bisa saja membeli program dari pihak lainnya. Nah, yang kemudian terdapat bagian berita. Nah, bagian pemberitaan bertugas menulis tajuk atau editorial yang memiliki pandangan stasiun televisi yang bersangkutan, menjalankan berbagai misi stasiun penyiaran yang terkait dengan program kemasyarakatan. Nah, yang kemudian terdapat bagian produksi. Nah, bagian ini membutuhkan banyak sekali kru untuk tugas yang berbeda-beda, namun mempunyai satu tujuan, yaitu menghasilkan karya produksi yang nantinya digunakan sebagai acara siaran sesuai rencana yang telah ditetapkan. Nah, yang kemudian terdapat bagian pemasaran. Nah, bagian ini bertugas untuk menjual program kepada pemasang iklan. Iklan yang dapat ditayangkan adalah iklan layanan masyarakat ataupun program acara. Nah, yang terakhir itu terdapat administrasi. Nah, bagian administrasi ini bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia, accounting atau pembukuan, dan pengolahan anggaran untuk menjalankan administrasi atau perizinan dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan mengenai perorganisasian televisi dan radio. Fungsi mengarahkan dan memberikan pengaruh atau mempengaruhi tertuju pada upaya untuk merangsang antusiasme karyawan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif. Kegiatan mengarahkan dan mempengaruhi ini mencakup 4 kegiatan penting, yaitu pemberian motivasi, komunikasi, kepemimpinan, dan pelatihan menurut Morrison 2008 pada halaman 162. Motivasi adalah keberhasilan stasiun penyiaran dalam mencapai tujuannya terkait sangat erat dengan tingkatan atau derajat kepuasan karyawan dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua adalah komunikasi, adalah faktor yang sangat penting untuk dapat melaksanakan fungsi manajemen secara efektif. Yang ketiga adalah kepemimpinan, adalah kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Yang terakhir adalah pelatihan, adalah perusahaan memilih karyawan Pelatihan adalah perusahaan memilih karyawan biasanya karena mereka memiliki pengalaman atau latar belakang dan keahlian untuk melaksanakan suatu tanggung jawab tertentu.
Jadi, pengarahan yang memberikan pengaruh adalah proses pengarahan program acara supaya bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan antusiasme yang tinggi. Pengarahan dan memberikan pengaruh ini terbagi 3, yaitu yang pertama pengarahan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Selanjutnya adalah memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Lalu yang terakhir adalah menjelaskan kebijakan yang diterapkan. Baik, sekian dari saya dalam materi pengarahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wilda, yaitu materinya. Baiklah, selanjutnya adalah penjelasan materi dari Wilda Hasanah, yaitu pengawasan. Kepada Wilda dipersilakan. Baiklah, saya Wilda Hasanah. Saya akan membacakan materi keempat, yaitu pengawasan televisi dan radio atau controlling. Pengawasan dalam manajemen radio dan televisi merupakan proses untuk mengetahui seberapa besar tujuan organisasi telah tercapai atau belum oleh stasiun penyiaran. Hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Pada tahap ini, nantinya akan dievaluasi apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan selama pelaksanaan program. Pengawasan meliputi penilaian pada kegiatan sebelumnya, yakni perencanaan, perorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan. Pada pengawasan ini dilakukan untuk melihat apakah adanya kendala produksi, kendala teknis, kendala pemasaran, dan pemasaran iklan. Pengawasan manajemen yaitu kegiatan yang meliputi suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi yang umpan baik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara paling efektif dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Pencapaian sebuah hasil efektif dan efisien tentunya dipengaruhi oleh kegiatan manajemen dalam perumusan tujuan organisasi yang jelas. Pada umumnya, tujuan media penyiaran dapat dibagi menjadi 3 hal, yaitu ekonomi, pelayanan, dan personal. Puas atau tidaknya halayak terhadap suatu mata acara yang disiarkan dapat dipantau dari hasil penelitian lapangan, atau pendapat mereka yang dipantau secara lisan maupun melalui media massa, cetak. Suara ini harus memperoleh perhatian khusus mengelola siaran, sebab jika rasa puas mereka tidak terpenuhi, maka akan berubah menjadi antipasti. Dalam dunia penyiaran akan lebih baik jika sistem kontrol dilakukan secara pengendalian oleh semua pimpinan di setiap tingkatan. Hal ini mengingat output siaran memiliki dampak sangat luas di masyarakat. Dengan kata lain, pengawasan preventif jauh lebih tepat untuk diterapkan. Kesalahan dapat diketahui secara dini dan diperbaiki sebelum materi itu disiarkan akan jauh lebih baik bila kesalahan itu diketahui saat materi itu sedang disiarkan. Fungsi pengawasan sendiri yaitu mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atau penyimpangan yang mungkin ditemukan, kemudian melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target. Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar, tepat waktu, dengan biaya yang efektif, tepat, akurat, dan dapat diterima oleh yang bersangkutan. Semakin dipenuhinya kriteria tersebut, semakin efektif sistem pengawasannya. Dalam pengawasan ada standar program siaran, yang itu merupakan penjabaran teknis pedoman perilaku penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran, seperti penghormatan terhadap nilai-nilai agama, norma kesopanan dan kesusilaan, perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan, pembatasan adegan seks, kekerasan, dan penggolongan program dilakukan menurut usia halayak. Rasa hormat terhadap hak pribadi, penyiaran program dalam bahasa asing, ketepatan dan kenetralan program berita, siaran langsung, ataupun siaran iklan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya sebagai moderator undur diri. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.